Ya, kita masih menunggu, masih diusahakan mencoba untuk terkoneksi. Jadi kemarin sudah berhasil, tapi hari ini sepertinya masih perlu bersabar ya. Belum terkoneksi ternyata. Kita tunggu sebentar lagi. Rencananya hari ini kita akan bincang-bincang tentang dunia remaja gitu. Ya. Bersama Kak Revi sesuai dengan yang sudah kita posting sebelumnya ya. Kita masih menunggu. Kita coba agar bisa terhubung dengan Kak Revi. Masih mencoba juga, sama-sama mencoba di sana. Ini siapa yang sudah masuk? Boleh kalau mau bincang-bincang, kita sama-sama sharing tentang remaja. Ini malah ada Mas Joko ini ya. Mas Joko mau sharing bareng-bareng ya. Ini sambil masih menunggu Kak Revi bisa bergabung bersama kita. Kita tunggu. Ini Mas Joko, kita sapa dulu. Ada Bu Ari Ayu ya. Selamat bergabung, boleh kalau mau sama-sama menyimak. Yang luang kita masih menunggu Kak Revi. Masih berusaha untuk terkoneksi dengan kita ya. Kita tunggu dulu. Jadi kita mau bincang-bincang tentang remaja. Waalaikumsalam Mas Joko. Mau coba nyalain kamera? Kita mau bincang-bincang tentang tema remaja ya di malam hari ini. Bersama Kak Revi rencananya, tapi kayaknya beliau masih mencoba untuk terkoneksi. Kita coba menunggu sebentar lagi. Waalaikumsalam Bu Heriani. Silakan kalau misalnya ada yang mau bincang-bincang ya, karena ternyata kan mengasuh anak itu seninya luar biasa ya, terutama anak-anak yang sudah masuk di usia remaja ya. Kita tunggu dulu ya, masih. Silakan kalau mau ada yang dinyalain kameranya, kita ngobrol-ngobrol juga boleh. Ya, jadi planningnya kemarin sesuai dengan yang sudah dipublikasi. Tema yang dipilihkan oleh Kak Revi ini ada tema tentang remaja. Dan beliau sudah menginformasikan untuk membuka pertanyaan sebetulnya ya, yang akan kita coba diskusikan di malam hari ini. Sebenarnya ketika kemudian kita mengulas tentang tema remaja ini, saya sendiri juga masih terus belajar ya gitu. Bukan seorang yang sudah ahli begitu. Waalaikumsalam Bu Ervina. Semoga sehat selalu ya. Kita masih menunggu Kak Revi ya. Persoalan-persoalan remaja kita hari ini juga unik-unik. Katanya Kak Revi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke akun beliau. Nah, kita coba sama-sama diskusikan ya. Sebentar lagi kita masih menunggu. Ada Ustadz Zain Arif juga sudah bergabung dengan kita. Kita tunggu sebentar ya. Kak Revi sepertinya masih berusaha terhubung dengan kita. Silakan. Mungkin ada yang mau sharing, bukan tanya jawab juga ya, sebetulnya kita pengen berbagi aja, karena persoalan remaja ini memang sesuatu yang unik untuk kita pelajari bersama, karena mereka ini adalah satu
fase dalam hidup yang unik sebetulnya dunia remaja ini. Kalau misalnya kita nggak bisa menghandle dengan baik, eh, terlalu banyak contoh-contoh yang bisa kita temukan bahwa apa namanya remaja-remaja yang akhirnya tumbuh dengan tidak sesuai dengan harapan kita ya. Kita masih menunggu. Kak Revi belum muncul ini kayaknya. Ini baru mulai ini kayaknya. Ini ada siapa nih, Pak Henry ya? Pak Henry atau Kak Revi nih? Coba kita panggil. Muncul. Nah, ini dia Kak Revi. Kak Revi malah muncul di situ. Itu saya sudah Nah, akhirnya dari tadi ditunggu. Dari tadi ditunggu. Sorry gitu. Iya, jadi tadi kita sudah sempat prolog ya bahwa sebagaimana yang sudah kita publikasi sebelumnya bahwa malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Yang dipublikasikan kemarin kita mau bincang-bincang tentang remaja, dan malam hari ini saya ingin kita bukan seperti interview gitu ya, tapi kita ngobrol-ngobrol aja. Dan nanti siapapun di antara teman dan sahabat-sahabat di Facebook yang ingin bergabung, yang juga mungkin punya ide-ide seputar remaja, boleh ikut ngobrol-ngobrol nih bersama kita. Ya. Ini kalau di saya udah masuk banyak nih Bang. Setelah berusaha cukup lama, Kak Devi bisa bergabung dengan kita dengan headset barunya. Perlu ya dibahas ya? Perlu banget ya dibahas ya? Iya, kayaknya gitu kan, kemarin kan baru pengen, ternyata kodenya bisa. Udah. Gimana? Mau bahas apa? Iya, gini ya. Ini sebenarnya tadi udah sampai mana nih? Udah sampai mana? Kayak ketinggalan jauh ya? Enggak. Saya mau nanya dulu ke Kak Revi. Kak Revi juga kan punya putra remaja. Sebenarnya kalau menurut Kak Revi ini mengasuh seorang anak yang sudah atau baru mulai masuk di usia remaja itu kayak gimana sih sebetulnya? Wah, itu luar biasa sih. Ya, jadi kayak kesannya kalau kita ngebahas ini nanti, ini anakku sebelahku soalnya. Oh gitu. Loh, sampai jatuh kalau Iya. Sampai jatuh. Iya. Sebenarnya kalau tadi pengennya kita kan niatnya awalnya on time ya. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada yang telat-telat. Cuman mungkin sebelum masuk ke diskusi kita kan ngemasnya santai ya Mas. Santuy-santuy gitu. Tapi kayaknya perlu juga Bang. Mungkin kita sekedar menyampaikan gitu ya. Kenapa kok kita bisa ketemu di satu dunia yang sama, yaitu remaja. Kayaknya kalau kita kemarin waktu cek-cek itu udah sempat kita singgung ya, kita pernah ketemu mungkin, nggak tahu kalau Bang Lubis kapan ya, kalau aku mulai aktif di pendampingan remaja di sekolah-sekolah SMP dulu ya sebelum SMA, itu tahun 2002. Tapi kayaknya saya ketemu Bang Lubis dan mulai gabung sama Bang Lubis, kita project-project bareng, camp-camp bareng itu kayaknya setelah saya punya anak ya, berarti 2007 ya? 2004. Jadi itu berapa tahun ya? Kak Revi dan Pak Henry ini adalah yang salah satu yang mengawali sebetulnya untuk di Bali kegiatan-kegiatan dengan remaja itu. Saya sebetulnya anak baru aja, masih baru belajar dengan mereka. Jadi bergabungnya juga belakangan, ikut-ikutan aja sih sebetulnya, pengen belajar bareng-bareng aja. Gimana? 2007-an kayaknya. 2007. Jadi ini loh Bang, aku tuh ngerasanya kemarin tuh kayak pas diundang ada yang nikahan gitu ya.
Sampai Kak masih ingat kita nggak? Siapa tahun berapa? Enggak, kita pernah loh, kita pernah mentoring, kena camp bareng. Jadi kalau kita cari-cari itu ada loh foto mereka itu SMP nggak saling kenal, terus kemudian mereka nikah. Itu sebenarnya bagus loh sebenarnya kalau dibahas gitu ya. Dan ternyata mereka ingat sama kita, undang kita, dan saat hadir itu kita baru terasa banget, oh iya ya. Tapi mereka tetap manggil kakak gitu. Jadi rasanya, oh alhamdulillah nggak dipanggil tante gitu. Jadi gini Bang, waktu saya share poster ini, terus terang saya share-nya rata-rata ada yang masih di sekolah, ada yang ada adik pendampingan kita, ada yang ke orang tuanya. Kebetulan saya juga hari ini masih dipercaya sebagai koordinator PPA Teens Bali gitu ya, PPA Pola Pertolongan Allah yang teen di Bali gitu. Saya share dan ternyata alhamdulillah responnya luar biasa gitu. Padahal saya lupa untuk menyampaikan bahwa acara ini, diskusi ini tuh dibatasin waktu hanya 1 jam doang gitu. Jadi ketika saya bilang maksimal 4 tema diskusi deh gitu. Ya kalau bisa disisip-sisipin dong Kak. Aku pengen banget nih dibahas gitu, terutama sama Bang Lubis gitu. Oke deh, kita usahakan. Nah ini eh, udah ada nih yang mulai masuk untuk bahan diskusi, tapi sebelum kita masuk ke diskusi, eh, kayaknya kita boleh nggak sih ngebahas yang lagi fenomena-fenomena remaja yang sekarang nih? Bang Lubis pernah nggak ngamatin yang lagi viral-viral itu? Kira-kira fenomena remaja yang sekarang ini lagi ngetren, lagi viral tuh banyakan yang positifnya, apa banyakan yang kurang positifnya? Nah, nanti ada tuh kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau menurut Apa Abang sesuatu gimana? yang viral itu yang seperti apa maksudnya? Maksudnya Ya sekarang yang yang di lagi sosial media di anak-anak sosmed remaja lah. begitu? Mm-mm, Ya kalau betul. saya juga nggak terlalu update juga ya sekarang ya. Yang saya tahu sih dunia-dunia remaja sekarang itu nggak jauh-jauh dari gaming, nggak jauh-jauh dari kalau mungkin apa namanya yang buat tampil menunjukkan sesuatu mungkin ya kayak kalau anak-anak sekarang kayaknya lebih TikTok. banyak di TikTok lah dan seterusnya. Itu aja sih kayaknya ya. Nggak tahu kalau yang lain kayak gimana nggak tahu juga. Apa yang sedang Iya terjadi? sih, Jangan-jangan saya yang nggak tahu. banyak sih. Jadi Hmm. TikTok iya, yang positif di TikTok juga banyak. Tapi kayaknya tadi kayaknya ada yang viral juga tuh di TikTok. Sempet rame juga tuh. Itu Hmm. juga kalau saya buka-buka yang viralnya negatif itu pertama mau buka itu aduh mudah-mudahan bukan anak-anak, mudah-mudahan bukan remaja. Ternyata remaja Hmm. lagi gitu ya. Dunia remaja lagi gitu. Nah, itu Hmm. nyerempet-nyerempetnya itu adalah mohon maaf, itu ke dunia agak-agak berbau konten dewasa gitu, Bang. Gitu. Hmm. Nah, ini ada nih dari satu pertanyaan, saya punya 4 pertanyaan. Alhamdulillahnya empat-empatnya tuh sudut pandangnya beda-beda, Bang. Jadi Hmm. satu ada yang dari remajanya, ya. Hmm. Satu ada yang dari sisi orang tua. Satu ada yang dari sisi apa ya? Dia bukan orang tua, tapi dia punya diamanahi keponakan gitu. Jadi Hmm. keponakannya. Jadi dia curhatin tentang keponakannya. Dan yang satu lagi itu dari guru. Itu. Jadi Ya. dari 4 sudut pandang pertanyaan ini dan buat saya kalau ini nanti dibahas oleh Bang Lubis ini menarik banget. Mau dibacain satu persatu Jangan, atau mau keempat-empatnya sekalian? ya Kan satu-satu yang dulu jawab lah. antum. Ngobrol aja. Ya, silakan. Iyalah, Apa iyalah, oke. apa yang mau ditanyakan? Iya, bacain ya. Heeh. Jadi biar efisien juga waktunya karena kita udah sayanya terlalu lama tadi untuk join. Nih, ini yang pertama saya bacain nih dari anaknya. Oke. Kebetulan saya kenal. Tapi saya samarkan saja ya namanya. Saya bacakan pertanyaannya. Kurang lebihnya seperti ini. Kak Revi inget ya cerita saya dulu yang ditinggal ibu kerja jadi TKW dan saya dititipin ke pacar ibu saya satu kos bareng. Kakak tahu kan ceritanya? Sampai sekarang tahu Kak, aku masih dendam sama ibu. Sekarang meski ibu sudah pulang dan sudah putus sama pacarnya dan sudah baik juga sama saya,
dan nggak pacaran lagi, tapi kenapa sampai sekarang saya masih dendam sama ibu? Karena saya merasa ibu nitipin saya seperti barang sama orang yang bukan keluarga, yang nggak saya kenal. Masih seperti dulu pendapat saya ke Kak Revi. Kalau saya belum bisa memaafkan ibu, ini maksudnya gimana ya? Masih seperti dulu pendapat saya ke Kak Revi. Kalau saya belum bisa memaafkan ibu, berarti saya nggak berhak masuk surga ya Kak? Kan kata kakak, bagaimanapun ibu kita, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Oke. Ini terus terang aja ya Bang ya. Saya kenal ini anak, gitu ya. Dan benar apa yang disampaikan. Dan ini dulu sempat membuat saya agak dalam tanda kutip saya agak sentimental gitu ya, agak emosional juga karena anak ini usianya usia remaja, usia udah apa ya, udah puber lah ya. Udah puber jadi udah SMP sih, SMP. Jadi dia dititipkan oleh ibunya satu kos dengan pacar ibunya gitu. Yang pacar ibunya itu lebih muda dari ibunya 15 tahun. Itu yang saya tahu. Gitu. Dan sakitnya si anak ini sampai sekarang itu sepertinya dia masih memendam dendam. Jadi biarpun ibunya sudah nggak begitu, dia masih dendam. Itu gimana bang? Ini nggak sembuh dong kalau kayak gitu lukanya. Padahal udah terjadi lama gitu. Dan dulu saya memang bilang sih nanti mungkin waktu akan nyembuhin dan lain sebagainya. Tapi ternyata kok ini dia begitu dan berarti kan indikasinya dia belum bisa memaafkan. Kalau menurut Antum gimana bang? Ini Cewek ya, yang ini anak bertanya cewek. kan berarti dari anak yang bertanya kan berarti. Jadi yang mengalami langsung adalah anak. Jadi kalau misalnya anak yang bertanya, saya pun menjawabnya adalah jawaban saya untuk seorang anak yang mengalami itu. Gitu ya. Jadi akan berbeda nanti kalau orang tuanya yang bertanya. Jawaban saya sangat mungkin berbeda. Oh iya. Tapi Iya. karena anaknya yang bertanya, jawaban saya untuk seorang anak yang mengalami, laki-laki perempuan? Perempuan ya? Perempuan. Oh. Ketemu saya pertama kali SMP kelas 7 insya Allah. 7. Ya. Saya coba Sekarang udah pelan-pelan lulus ya. SMA malahan anaknya. Saya jawab pelan-pelan. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada seorang ibu pun yang tidak menyayangi anak. Jadi semua ibu, ya, ibu kandung yang melahirkan anaknya itu bisa dipastikan bahwa dia pasti sayang sama anak. Itu darah dagingnya. Menyimpan rasa kasih sayang dalam hati seorang ibu kepada anaknya. Kalau misalnya tidak ada kasih sayang dalam hati seorang ibu kepada anaknya, itu dari awal pun mungkin anak itu sudah tidak akan dijaga, apalagi sampai kemudian lahir, apalagi sampai besar, sampai sekolah, bahkan sekarang sampai remaja. Itu bukti bahwa seorang ibu itu sayang sama anak. Sampai si ibu masih berpikir untuk menitipkan anaknya kepada seseorang, itu pun pasti karena ibunya sayang. Oke? Okay? Kalau ibunya nggak sayang sama anaknya, pasti tidak dipikirkan untuk kemudian menitipkan anak. Sangat mungkin dia langsung pergi begitu saja, tanpa berpikir untuk menitipkan anak ini kepada seseorang yang dia percaya untuk menjaga anak. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ya, yang ada kalau misalnya situasinya pengalamannya seperti tadi itu, yang perlu kita sadari adalah bahwa episode kita menjadi seorang anak yang kemudian kita lahir, dibesarkan, dididik dari orang tua yang mungkin belum tersentuh dengan pemahaman yang benar tentang parenting. Orang tua kita sangat mungkin termasuk di antara orang tua yang
belum pernah diingatkan tentang pentingnya kasih sayang dalam pendidikan. Orang tua kita mungkin kurang ilmu dalam mengasuh kita, dalam membimbing kita. Termasuk orang tua kita belum pernah mungkin bertemu dengan orang-orang yang mengingatkan dirinya tentang bagaimana pentingnya mengasuh anak perempuan. Jadi di titik ini sebetulnya kita sebagai seorang anak adalah menjadi seorang anak yang perlu kasihan sama orang tua kita. Dia sampai berpikir untuk menitipkan kita karena keterbatasan ilmunya. Jadi dia sampai melakukan pilihan-pilihan yang salah dalam hidupnya. Karena kurangnya ilmu. Ya, jadi apakah layak kita kemudian membenci orang tua kita? Apakah layak kita kemudian melukai hari-hari kita terus-menerus dengan mengatakan kita belum bisa memaafkan ibu kita? Buktinya hari ini ibu kita pulang, buktinya hari ini ibu kita bersama kita, buktinya hari ini ibu kita juga melepas orang tersebut, buktinya hari ini ibu kita berusaha baik kepada kita. Kan? Sehingga kalau kita yang tidak mau memaafkan ibu kita, kita bilang kita masih dendam dan seterusnya, berarti yang terjadi persoalannya yang paling besar sebetulnya bukan persoalan pada ibu kita, tapi persoalan pada diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap episode dalam hidup manusia itu, ya, termasuk kemudian lahirnya kita dari ibu kita itu bukan atas permintaan kita. Kita tidak bisa memilih siapa ibu kita, ya. Kemudian kita tidak bisa memilih seperti apa garis-garis takdir kita yang kita lewatin yang sudah berlalu kemarin itu yang di luar pilihan-pilihan kita. Kecuali hari ini sudah dewasa, sudah akhir balik, kita punya kemampuan diberikan Allah untuk menentukan pilihan-pilihan kita harusnya. Tapi pas kita anak-anak kan cenderung ikut pada pilihan-pilihan orang tua sebetulnya. Oke? Nah, sehingga episode-episodenya sudah terlewati. Sampai di titik hari ini. Kita udah lewatin banyak cerita-cerita. Yang perlu kita sadarin adalah semua cerita itu, semua perjalanan hidup kita yang pernah kita lewati itu, sepahit apapun itu, karena memang semua perjalanan hidup nggak selalu bahagia. Ya. Ada cerita-cerita sedihnya, ada cerita pahitnya, ada lukanya, ada mungkin kecewaannya gitu ya. Ketika kita melewati dia semua dapat episode-episode giliran itu, cerita yang sedih gitu. Ceritanya yang seperti itu gitu. Jadi yang perlu disadarin adalah tidak ada satupun dari garis timeline hidup kita itu, nggak ada satu titik pun di antara cerita-cerita hidup kita itu, ya, yang terjadi di luar izin Allah. Semua hanya akan terjadi ketika Allah mengizinkannya terjadi. Ibu kita nggak akan keluar negeri kalau Allah nggak izinkan. Ibu kita nggak akan tergerak hatinya menitipkan kita ke orang lain kalau bukan Allah yang izinkan. Dan itu terjadi. Kalau udah sampai terjadi pasti itu atas izin Allah. Ya, pengalaman kita ngejalanin hari-hari kita yang kita nggak suka, kita ngerasa dibuang, kita ngerasa diabaikan, kita ngerasa disakitin, semua pun terjadi atas izin Allah. Dan satu lagi, ketika apapun yang Allah izinkan terjadi di dunia ini, ya, bahkan kemudian jatuhnya selebar daun pun dari pohon, mungkin karena kering dan seterusnya, semuanya nggak ada yang sia-sia. Nggak ada satu peristiwa pun di dunia ini yang terjadi tanpa maksud baik dari Allah. Allah punya maksud. Nah, sehingga pesannya buat kita di sini adalah kita perlu melakukan perjalanan ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan kira-kira dari semua peristiwa yang kita lewati, maksud baik Allah itu apa buat kita. Jadi kita nggak akan pernah bahagia, kita nggak akan pernah memaafkan, kita akan selalu terluka, kita akan terus membawa dendam, kita akan terus menyakiti diri kita sendiri kalau di dalam hati dan pikiran kita itu adalah menyalah-nyalahkan masa lalu, menyalah-nyalahkan orang tua kita, sampai kapanpun kita yang tersiksa. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Jadi sebagai seorang anak, yang perlu kita sadarin adalah orang tua kita yang tadi udah dijelasin di 2 poin di atas itu, dan satu lagi poin besarnya adalah ini semua wujud dari kasih sayang Allah kepada kita.
Pada hakikatnya Iya. semua baik dari Allah buat kita. Tinggal sekarang kita mau nggak untuk kemudian secara sadar gitu ya, untuk melihat satu persatu secara pelan-pelan aja gitu. Kira-kira maksud baik Allah apa ya sama aku, kenapa aku dikasih perjalanan hidup seperti ini. Allah pengen aku kayak gimana ya, kenapa aku melewati episode-episode seperti yang sudah aku lewati. Iya. Sehingga Tapi pasti ketika kan kita, Allah itu nggak mau si anak itu dendam kan? Nggak mungkin dong maksud Allah itu bahwa si anak itu akan punya memelihara rasa dendamnya sama ibu itu pasti kan? Nggak mungkin Allah ya, ingin si anak itu tetap marah, dendam karena saya yakin ya betul kayak seperti Abang bilang tadi di awal, ibu itu pasti punya satu pilihan terbaik di antara banyaknya pilihan sulit saat itu. ya, Gitu. ya. Jadi kalau kemudian saya yang orang luar memandang itu jadi kok begitu, kok begitu. Kalaupun bisa memilih, pasti si ibu itu pasti akan memilih tidak akan menitipkan anak itu. Kalau keadaannya memungkinkan gitu. Jadi mungkin tadi kan ditanyakan apa saya nggak bisa masuk surga Kak? Kalau kemudian saya masih memelihara dendam berarti fix ya. Yang jadi jawabannya adalah nggak perlu dendam sebenarnya dengan Nggak perlu seperti dendam itu. dan nggak akan pernah berubah Menerima ya, ketika menerima. Rasulullah kemudian ya mengatakan ridho Allah bersama ridho orang tua, ya, murka Allah bersama murka orang tua itu nggak akan pernah berubah. Justru sekarang alangkah indahnya ketika kita kemudian mencoba menyelami perasaan ibu kita, menyelami apa sih sebetulnya yang ada di balik alasan ibu kita kemudian menjalani hidup seperti nggak mudah loh ninggalin anak jauh, ya kan? Iya. Kita tuh menilai dari sudut pandang kita, kenapa? Karena kita itu egois. Kita itu egois cuma mikirin diri kita sendiri. Cobalah untuk kemudian ya menyelami perasaan ibu kita. Cobalah melihat lebih banyak lagi. Mungkin ibu kita juga punya track jalan hidupnya yang sudah dia lewati. Dia juga punya banyak luka-luka juga di masa lalunya. Yang sebetulnya membuat kita makin sayang sama ibu kita. Bikin kita makin kuat hubungan kita sama ibu kita. Kok kita kejam banget malah dendam sama ibu kita, nggak memaafkan ibu kita, dan seterusnya. Padahal kalau dia nggak lahirkan kita nggak punya peluang kebaikan di dalam hidup kita. Gara-gara ada ibu kita lah kita punya peluang untuk mendapatkan kenikmatan akhirat kita nantinya kan. Maka sekarang sebetulnya berlatihlah untuk kemudian, ini pesan saya buat mungkin adik kita yang nanti mungkin akan melihat juga tayangan ini. Sesungguhnya ketika engkau mendapatkan episode seperti hari ini dan perjalanan hidupmu yang tidak semua orang mengalami yang kau lewati ini, nggak semua orang loh. Artinya engkau adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah dengan episode seperti ini. Karena apa? Allah pengen engkau menjadi lebih kuat, Allah pengen kamu lebih taat, Allah pengen kamu lebih dekat dengan Allah, Allah pengen kamu jadi wanita solihah, Allah pengen kamu jadi istri yang baik, Allah pengen kamu jadi ibu yang baik buat anak-anakmu kelak, yang nanti membuat engkau bahagia di dunia dan akhirat. Maka biar mengundang semua kebaikan dari Allah itu, selagi ibu masih ada, berbuat baiklah ke ibu. Banyaklah kemudian melakukan kebaikan sama ibu. Kalau masih ada dendam dan seterusnya, cara yang bisa kita lakukan yang diajarkan oleh orang-orang soleh sebelum kita, agar luka hati kita itu hilang, doakanlah ibu kita. Sempatkan ibu untuk berdoa pada ibu kita, doa yang baik-baik sama ibu kita. Itulah yang nanti mengikis dendam di dalam hati. Kalau kita malas berdoa untuk ibu kita malas mendoakan ibu kita, ini nanti yang bikin setan tuh makin membakar hati kita. Jadi kemarahannya makin banyak. Jadi setiap kali terbesit kemarahan, rasa kecewa, luka dalam hati kita, doakan yang baik untuk ibu kita. Kalau ibu kita masih hidup, berbuat baiklah sama ibu kita. Karena apa? Nanti kalau ibu kita udah meninggal, kita kangen kayak gimana pun sama ibu kita nggak bisa berbuat baik yang banyak kecuali sekedar mendoakan dan mungkin cuma sedekah sama ibu kita. Kita pengen ngomong baik udah nggak bisa, pengen ngelayanin ibu kita udah nggak bisa, kita pengen cium tangannya udah nggak bisa, kita mau peluk dia juga nggak bisa, kita mau cium dia nggak bisa. Maka mumpung ibu kita masih hidup, berbuat baiklah sama ibu kita. Kalau misalnya dendam-dendam kita ini kita paksakan, luka kita kemudian kita bawakan ego kita, nggak akan pernah kemudian, jangankan kita membawa dendam ya, kita berbuat baik sama ibu kita aja, sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya perbuatan baik kita sama ibu kita nggak akan pernah bisa sebanding sama perjuangan dan pengorbanan ibu kita kepada kita.
kok kita sampai kemudian membawa dendam? Hmm. Kita berbuat baik aja nggak cukup, apalagi kemudian kita membawa Iya. luka dan dendam. Jadi lihat ini sebagai Iya. sebuah kebaikan, rangkaian yang sangat indah dari Allah untuk hidup kita. Dan nanti insya Allah ketika engkau diizinkan menikah, punya keluarga, punya anak, Mm-mm. semua perjalanan hidupmu yang sudah pernah kamu lewatin Iya. itu bakal jadi hikmah yang bisa menjadikan Mm-mm. keluargamu lebih baik. Iya. Begitulah kira-kira. Betul, Ya. betul. Gimana Kak Iya. Revi? Itu jadi kayak Ya. pengen nangis gitu. Iya, soalnya ya tema yang paling bikin mewek itu sebenarnya kalau diinget-inget ke kita, nggak tahu ya kalau laki-laki ya, kalau perempuan itu memang ibu nih. Ini sekedar sharing aja Iya. ya untuk si adik. Kayaknya sih dia nggak ikut join ya, tapi Ya, mudah-mudahan ya. nanti dia ikut rekamannya. Tapi saya cuma ingin share ke dia. Ya. Saya sebut dia melati aja. Hmm. Melati tahu nggak? Kak Revi itu juga waktu ketika kanak-kanak, ketika kecil, hobinya berantem sama mama. Wes pokoknya nakal lah pokoknya lah ya. Saya bersyukur mudah-mudahan anak saya nggak gitu. Tapi saya sering bang, saya sering curhat, bilang ke anak saya, ke Ius itu, saya ceritakan. Tapi ada satu momentum yang kemudian membuat saya itu dinasehati pasti. Ketika kita nakal dinasehatin orang tua, dinasehatin tante, di semua dinasehatin. Tapi saya sebagai perempuan ngerasa hal yang paling menggedor hati saya itu adalah persis ketika saya masuk ruang operasi untuk melahirkan anak saya yang pertama. Jadi begitu saya masuk ruang operasi, yang saya cari itu bukan suami. Orang kan, mana suaminya boleh masuk enggak? Entah kenapa, tanpa saya sadari atau saya sengaja, tiba-tiba yang muncul itu, mungkin karena rasa sakit juga ya, rasa mau melahirkan. Padahal planningnya itu kan nanti temenin aku ya, Bi, di dalam ruangan. Nanti, suster suami saya boleh masuk enggak? Seperti itu ya. Planningnya begitu. Tapi begitu detik-detik masuk ke ruang operasi, justru saya kayak orang kelabakan, yang saya cari itu adalah mama saya. Mama saya, sampai suami saya bingung gitu ya. Dan kemudian ketika dipanggil ibu saya masuk, itu nangis bang. Nangisnya tuh luar biasa, dan saya spontan ngomong, Mama maafin Revi ya, Revi banyak salah, banyak dosa. Sekarang kalau saya cerita, nah kemarin tuh ngapain aja gitu ya, begitu begitu ngelahirin, baru berasa semua dosa-dosa itu bermunculan di mata kita, dan saya nangis saat itu. Dan yang terjadi, ada yang lebih membuat nangis saya tambah deras adalah jawaban mama saya. Tahu nggak apa jawabannya bang? Mama saya ngomong seperti ini, kamu nggak usah minta maaf, sebelum kamu minta maaf, mama udah maafin. Wah itu pecah itu rasanya, karena bayangan saya mama, oh iya ya, tapi ternyata ibu itu begitu gitu loh. Ibu itu nggak pernah menghitung, bahkan mengingat mungkin kesalahan kita yang banyaknya seperti itu. Mungkin saya waktu itu juga enggak. Tapi detik-detik saya mau melahirkan dan saya diposisikan Allah dalam posisi saya merasakan mau menjadi seorang ibu, itu dimunculkan lagi sama Allah. Dan yang muncul saat itu memang benar-benar dosa-dosa, kesalahan saya dan lain sebagainya. Dan begitu ibu saya bilang seperti itu, Bang, Mama maafin kamu jauh sebelum kamu minta maaf. Itu rasanya, mohon maaf ya, duh kalau seandainya Allah jemput saya pun dalam kondisi kayak gitu, itu udah plong gitu rasanya. Itu pengalaman saya ya, nggak tahu kalau Ya. yang lain, tapi itu nyata gitu. Ya. Munculnya justru saat Allah bikin fase per, perpapasan kita ini, berpapasan nih. Jadi kita minta maaf sama ibu, justru saat kemudian kita mau menjemput fase hidup baru kita sebagai seorang ibu. Di situ diingetin sama Allah. Padahal saya sudah sering loh, kalau dulu nakal itu, entah Bu Desa ya atau siapa bilangnya, oh nanti rasa no ya kalau mau kamu jadi ibu. Kamu Iya, nggak iya, bahasa iya. Jawa? Rasain ya Iya, nanti itu. kalau kamu jadi ibu. Itu tuh sering kayak begitu. Jadi nggak usah panjang lebar ngomelnya, dirasain. Oh ternyata begitu. Emang benar. Jadi kalau untuk si melati ini, gitu ya, kamu nanya nih, apakah saya berhak masuk surga, itu menjadi hak prerogatif Allah. Tapi bagaimanapun kesalahan ibu kita yang menurut versi kita, ibu kita ini salah, bahkan mungkin tak termaafkan atau apapun lah itu, eh, persis yang seperti disebutkan Bang Lubis tadi, ada maksud Allah, ada rezeki yang Allah izinkan kenapa kita lahir dari rahimnya. Gitu. Jadi mungkin Iya. jangan bertanya bagaimana kamu bisa dapat surga atau enggak, tapi bertanyalah kapan kamu bisa menerima, mengikhlaskan, ridho, karena kamu selalu minta nih si melati nih,
minta Allah ridho nih. Subhanallah dia soleh ya Bang ya, Masya Allah banget. Ya anak yang saya paham banget ya hijrah dengan baik. Kamu selalu minta kan setiap perbuatanmu Allah ridho gitu ya. Nah sekarang kamu ridho nggak dengan takdir yang Allah eh, berikan di fase hidup kamu berupa maafin ibu. Karena saya tahu, Kak Revi tahu itu bukan pilihan yang mudah untuk meninggalkan kamu saat itu. Dan kamu sekarang ngerasain hasilnya. Bisa jadi uang sekolah kamu, uang kamu bikin bisa kamu lulus SMA ini, itu berasal dari jerih payah ibu kamu dengan harus menguras air mata ninggalin kamu di Indonesia untuk jauh-jauh ke luar negeri untuk cari uang. Itu ya Melati ya, mudah-mudahan kamu lihat, kamu ada manfaatnya gitu ya apa yang disampaikan Bang Lubis dan Kak Revi barusan. Saya juga mendoakan semoga Melati sama ibunya mudah-mudahan segera bisa berbaikan dalam hati. Mungkin itu. Mau lanjut nggak Bang ke yang lain? Atau mungkin yang lagi nyimak-nyimak kita ini mungkin ada yang punya pertanyaan? Coba tes dulu nih. Kayaknya enggak. Aja kali ya. Tadi saya sambil pantau kayaknya belum ada yang nanya. Tapi menarik ya sebetulnya. Kalau enggak kita lanjut nih Bang. Kalau enggak kita lanjut nih Bang. Kalau ini agak-agak lagi nih ya. Makanya tadi saya bilang nih, saya baca yang berat-berat lah. Gimana gitu. Ini pertanyaan pertamanya udah ya gimana? Ya adanya begitu Bang. Ya mudah-mudahan kita sambil ikhtiar lah Bang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ya meskipun nggak banyak, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya gitu loh Bang. Iya. Gitu. Nah ini ada dari ibu nih Bang. Dari ibu-ibu. Nah ini kayaknya ibunya baru kenal saya karena panggil bunda ke saya. Nah si ibu ini Bang, dia nanyanya ke saya itu langsung kirim screenshot WA anaknya. Anaknya ini kabur dan ibu ini dikirimin WA dan kemudian WA ini di screenshot di saya. Yang saya bacakan ini adalah WA si anak ke ibunya ya Bang ya. Oke. Ini. Gimana caranya? Saya samarkan namanya ya. Siapa ya sama? Si Fulan gitu aja ya Bang ya. Ini saya bacakan nih. Gak ada yang bisa nerima perasaan Fulan. Entah kenapa Fulan ngerasain kesenangan kalau sampai ngebunuh orang. Mulai sekarang, Fulan hanya ingin ngebunuh orang sampai hati Fulan senang. Hidup ini nggak adil. Kenapa cuma Fulan yang sakit? Fulan pasti senang kalau orang lain juga sakit kayak Fulan. Terus dia bilang, ini WA anak saya ke saya, Bunda. Itu ke saya maksudnya ke WA tadi. Nah, ini ada cerita di bawahnya, gitu. Bahwa si anak ini usianya kelahiran tahun 2000. Berarti berapa sekarang umurnya? 20. 20 ya? Iya. Ini 20 tahun berarti anaknya. Laki-laki. Jadi ibunya mengakui kalau dia sering memanjakan anaknya, Bang. Jadi anaknya minta apa saya turutin. Nah, anak ini kabur tadi karena minta sepeda gayung dan tidak dibelikan. Padahal kondisi ibunya adalah hanya seorang penjahit yang dengan kondisi pandemi ini ekonominya terdampak dan usahanya sepi. Itu. Worth it nggak sih Bang? Nggak dibeliin sepeda gayung, terus kabur, dan kemudian ini. Ya. Sabar ya Ibu. Kadang kalau jadi orang tua itu, kalau kita bisa punya apa aja, itu pengennya semuanya kita nyenengin anak, Bang. Iya nggak sih? Rasanya pengen nyenengin nggak? Pengen. Sekalipun kita nggak punya, kita pengen nyenengin anak. Tapi ternyata tanpa kita sadari, hal yang pengen kita maksudkan untuk nyenengin anak itu ternyata nggak berdampak bagus ya buat mental sama jiwanya ya. Gitu ya. Ini baru nggak dikasih barang loh. Nanti kalau kemudian dia menikah, dia nemuin masalah hidup, sebagai laki-laki, sebagai kowam, kepala rumah tangga, kemudian dia ketemu pressure hidup yang seperti itu, kira-kira saya nggak bisa membayangkan ya apa respon yang akan dia lakukan.
gitu. Jadi mudah-mudahan saat ini ibunya menyimak dan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan juga buat bundanya gitu. Boleh dibantu sharing, Bang? Ya, Berat ya? jadi saya sebetulnya menjadi apa ya, kurang tertarik karena si anak ini sudah umur 20 tahun. Jadi sebetulnya kalau masih ada anak laki-laki umur 20 tahun masih minta ke orang tua, ya. 20 tahun masih minta ke orang tua, dan ketika dia nggak dapatkan dari orang tuanya, kalimat-kalimatnya itu tadi itu bukan kalimat orang yang apa ya, kita nggak usah ngomong berpendidikan lah ya. Jadi untuk orang usia 20 tahun, kalimat yang kayak tadi itu sangat-sangat kekanak-kanak. Artinya fase yang Kanak-kanakan. dia lewati ini, dia nggak bisa dapatkan tuh proses berpikirnya layaknya orang berusia 20 tahun, idealnya itu sudah lebih dewasa. Nah, artinya ini termasuk salah satu persoalan kita hari ini sebetulnya. Dan ini bukan cuma satu loh. Banyak loh anak-anak zaman sekarang yang dia itu menua secara usia, ya, secara biologis, dia itu 20 tahun, tapi mentalnya, jiwanya, berpikirnya itu jauh di bawah usianya. Jauh di bawah usianya. Dan ini terjadi, ini salah satu contoh aja. Saya bilang terima kasih nih kepada Bunda yang kemudian sharing begini. Ya, kemudian mengangkat persoalan ini. Ya. Karena saya Dan tahu ini pasti ini berat, Bang. Begini, kenapa? Iya, begini ke saya aja, saya tahu ini bundanya berat ngomong begini. Ngomong ke saya saja itu rasanya berat gitu. Dan banyak sekali anak-anak zaman sekarang tuh yang mengalami seperti ini. Jadi udah usia 20 tahun itu kan sudah lewat SMA, sudah harusnya dia sudah kuliah dan seterusnya gitu ya. Artinya kalau kita melihat di sisi lain gitu, idealnya 20 tahun itu adalah fase di mana dia sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke organisasi baru dalam kehidupannya. Jadi udah persiapan menuju membangun keluarga kan sebetulnya gitu. Udah ke arah sana gitu. Jadi merintis bisnis dan seterusnya gitu. Nggak etis lah kalau misalnya kita cerita tentang gimana kita lulus SMA, terus kita kuliah, kita privat dan seterusnya gitu kan. Kesindir gue. Loh iya gitu loh. Maksudnya ini di era kita ya. Maksudnya saya bukan membanggakan generasi 80-90, ini bukan gitu. Tapi anak-anak milenial zaman sekarang banyak yang tumbuh menjadi anak-anak yang jauh dari kedewasaan yang semestinya gitu. Nah, kita bukan dalam rangka menyalah-nyalahkan, tapi mau nggak mau ketika ngomong tentang pengasuhan anak, kenapa anak jadi begini dan begitu, kalau kata Rasulullah sendiri ya itu nggak bisa dilepaskan dari faktor orang tua. Ya, tapi maksudnya selain orang tua juga ada faktor lingkungan tentunya. Tapi balik lagi ketika kita masuk ke lingkungan pun ada wilayah orang tua di situ. Kenapa anak masuk ke lingkungan? Jadi istilah nih kalau pakai kalimat anaknya tadi yang kirim WA ke orang tua, kan ada istilahnya toksik ya hari ini ya. Itu si anak-anak yang aja yang sangat mudah ngeluarin kata-kata yang nggak semestinya gitu. Ya itu kan ungkapan-ungkapan yang sebetulnya dia dapat dari mana ya, pasti dari lingkungannya sendiri gitu. Nah, kalau kita pelajari polanya, serem ngeliatnya. Kalau kita pelajari bahasa-bahasa. Iya ya. Serem dengan bahasanya itu bukan bahasa-bahasa yang kalaupun itu bahasa luapan kemarahan tuh sepertinya menurut saya itu bukan bahasa keseharian yang patut sekalipun dalam kondisi marah dilontarkan seorang anak ke ibu sih. Itu menurut saya. Iya. Tola alam. Jadi, kalau pola kalimatnya tadi sebetulnya itu adalah pola kalimat mengancam. Ya, mengancam. Saya dari cara anak ini menuliskan pesannya, dugaan saya sejak kecil, ini anak terbiasa ketika meminta sesuatu,
itu tadi ibunya sudah mengakui memang salah satunya dikasih, dimanjakan. Iya. Tapi ada pola yang dibangun sama orang tua juga, ketika anak ini kemudian meminta sesuatu dan tidak diberikan, si anak ini dikasih ruang untuk mengancam. Contoh misalnya, kalau masih usia-usia balita, usia-usia SD gitu ya, ancamannya biasanya itu mulai dari nangis yang nggak mau diem-diem, nggak mau berhenti-berhenti. Jadi misalnya dia lagi ke mall kemana, lihat mainan, minta ke orang tuanya, seringkali dikasih begitu aja cuma-cuma gitu dari orang tua setiap kali anak minta. Suatu ketika anak minta nggak dikasih, ini anak mulai guling-guling, teriak-teriak dan seterusnya. Guling-guling dan teriak-teriak ini adalah pola ancaman yang diberikan seorang kepada orang tua. Nah, ketika dia mengancam, apa yang dilakukan sama orang tua di masa lalu? Coba dicek lagi. Kebanyakan orang tua yang kemudian tanpa sadar dengan kasih sayangnya dia menyiapkan anaknya, kemudian tumbuh pola di dalam diri anaknya, kalau nggak dapat sesuatu itu ngancem. Coba cek aja ke masa lalunya. Jangan-jangan setiap kali anak minta nggak dikasih, anak ngancem pakai nangis tadi itu, pakai guling-guling, ternyata habis itu dia dapatkan apa yang dia mau. Itu ancaman. Nah, kayak sekarang terjadi beberapa kasus lain. Beberapa kasus lain tuh ada juga begitu. Jadi nggak mau sekolah kalau nggak dibeli motor dan seterusnya. Apalagi nggak mau berangkat sekolah kalau nggak diganti HP-nya dan seterusnya. Nah, ini pola-pola ancaman yang dibuat sendiri oleh orang tua pada anaknya. Artinya sebetulnya kalau jauh-jauh hari ya, ini terutama buat orang tua yang masih punya anak di usia di bawah kelas 6 SD. Karena kan sebetulnya pola itu dibuat mulai dari 0 tahun sampai anak kira-kira usia 11 tahun. Ini polanya. Jadi sampai kelas 6 SD. Nanti kalau udah kelas 1 SMP ke atas, itu si anaknya tinggal mengulang pola yang dibiasakan orang tua di usia 0 sampai 11-nya. Di usia itu. Ya, kalau misalnya kita sekarang punya anak di antara 0 sampai 11 tahun, mateng pola itu di anak kita. Misal, pola tentang kalau kamu punya keinginan, boleh kamu punya keinginan. Kamu mau ini, mau itu tuh boleh. Tapi yang perlu kamu sadarin, tidak semua keinginanmu itu harus terwujud. Itu harus dipola dari 0 sampai 11 tahun. Kamu boleh pengen, tapi nggak semuanya harus terwujud sekarang. Kamu boleh sampaikan itu ke orang tua, dan tadi, orang tua itu, siapapun orang tua, nggak ada yang sebetulnya pengen menunda sesuatu buat anak itu, enggak. Selagi ada, selagi mampu, selagi kuat, nggak kuat pun itu akan dibela-belain, pasti. Artinya kalau orang tuamu udah sampai nggak bisa ngasih, itu ada alasan dibalik. Nah, ini perlu kita pola di anak kita. 0 sampai 11 tahun itu tadi gitu. Kalau misalnya kamu minta sesuatu dan orang tua belum ngasih, ya, itu artinya apa? Ya kan? Artinya keinginan boleh ada, tapi belum tentu harus diwujudkan sekarang. Kalau saya lebih suka pakai pola misalnya ke anak-anak itu, kamu boleh minta sesuatu, kalau misalnya orang tua belum ngizinin, itu yang bikin hati orang tua nggak pengen ngasih kamu, tahu nggak siapa? Allah. Allah lagi gerakin hati orang tuamu juga ngasih kamu sekarang. Jadi kamu mintanya jangan ke orang tua, mintanya ke Allah. Minta ke Allah supaya Allah lembutkan hati orang tuamu, agar Allah menggerakkan hati orang tuamu buat berbagi ke kamu. Kalau kamu maksa ke orang tuamu, sampai kapanpun Allah makin marah sama kamu. Makin dibuat Allah, orang tua nggak pengen ngasih ke kamu. Itu masuk kalau di polanya di anak usia 0 sampai 11 tahun. Tapi kalau udah masuk usia 20 tahun diomongin begitu, bacot katanya gitu ke orang tuanya. Jadi iya. Kenapa? Karena nggak dibiasain polanya. Jadi kita tuh, makanya sebetulnya nih, kita orang tua itu penting terus belajar ya. Saya juga bukan merasa sudah berhasil mengasuh anak saya gitu. Sudah ide ya. Iya gitu, tapi pola-pola komunikasi itu penting, bagaimana keterhubungan antara kita dengan Allah dan seterusnya. Jadi anak itu ngerti gitu bahwa kamu makin maksa makin gak dapet. Iya, dan kalau sampai kamu gara-gara cara mintamu bikin orang tua marah, berarti kamu lagi bikin Allah marah sama kamu. Jadi anak tuh cenderung menyampaikan aja keinginannya, dia kemudian sampaikan apa yang dia harapkan, ya udah, kamu udah sampaikan.
ayah bunda udah tahu, udah dengar, sekarang kamu mintanya ke Allah. Kayak tadi contoh dia minta sepeda kayak gitu, udah, ibu udah tahu kok, ibu udah tahu kamu pengen sepeda kok, gitu kan. Tapi persoalannya sepeda itu nggak akan pernah kamu dapatkan kalau Allah nggak ngizinkan kamu dapat sepeda itu sekarang. Yeah. Dan Allah mengabulkan doa kita itu bukan pas kita pengen. Allah mengabulkan doa kita itu bukan pas kita pengen, tapi pas kita siap menerima karunia Allah itu. Ya. Iya, jadi dan kita semua udah buktiin kok pemberian Allah kepada kita itu nggak harus pakai kita minta. Kalau Allah menganggap udah saatnya kita dapat, pasti dikasih saat itu juga. Iya kan betul. Gitu. Nah, konsep-konsep begini ini perlu diberesin ke anak kita dari awal. Jadi kalau misalnya kita dari kecil anak ini nggak dibiasakan keterhubungan dengan Allah, pasti repot memang jadinya. Kita mau kuatkan dengan siapa? Mau bikin anak kita taat sama kita, nggak bisa. Kita ini siapa? Apalagi anak kita tahu semua kelebihan dan kekurangan kita. Kita orang tua yang seringkali mungkin sebagian anak juga nggak respect sama orang tuanya. Ya kan? Orang tua yang kemudian dianggap anaknya adalah orang tua yang rasanya nggak terlalu layak juga jadi orang tua. Banyak banget anak-anak kayak itu. Makanya kita jadi orang tua tuh membuat kesadaran di mata anak kita pun bahwa orang tuamu ini sangat mungkin banyak kekurangan gitu. Tapi kamu terhubungnya jangan sama orang tua, sama Allah. Kalau kamu jadi baik, jangan baik karena orang tuamu gitu. Gimana? Iya, benar. Terus gimana? Kalau gini berarti mohon maaf, apakah ini terlambat dong kalau itu bagi si ibu dengan respon anak di usia segini? Terus saya ngebayangin jadi ibu, terus apa dong yang bisa saya lakukan apalagi? Karena gini Bang, saya nggak sekali ini ngelihat contoh case seperti ini. Saya pernah ngelihat yang setipe ini, nggak baru ini aja. Dan hampir sebagian rata-rata yang saya lihat, ini karakter ibunya sama. Lemah lembut, sabar, baik, nggak tegaan. Jadi jauh banget dari karakter kayak model-model saya begini, yang rada-rada cowboy ke anak itu. Jadi saya ngelihatnya anaknya hampir sama, tipenya seperti ini. Ketika saya tarik ke belakang, tipikal ibunya juga hampir rata-rata sama seperti ini. Jadi seolah-olah kalau abang bilang itu kan usia-usia yang di remaja di SD ya, di usia SD dan sebagainya. Itu saya emang baru ini saya temuin di usia yang 20 tahun ini. Tadi saya juga setelah sekian lama chat baru saya nanya, maaf, ini usia berapa ya Bun si kakak? Dan dia bundanya bilang kelahiran tahun 2000. Oh, berarti 20 tahun gitu. Dan saya pernah sekali ketemu putranya ini dan ya hampir sama. Jadi tipe-tipenya begini, tapi saya lebih cenderung memperhatikan tipikal ibunya. Nah, ini ngaruh nggak sih Bang, ibu-ibu dengan karakter seperti itu gitu ya, sehingga kalau kita ngelihat anak itu kan enak ibuku sabar, enak ibuku ini lembut, enak ini ya. Kalau anaknya kemudian pas dapat anak ini, kalau anaknya kemudian dapat anak yang kemudian memanfaatkan kondisi ibu seperti ini, karena nah ini lagi Bang, ada kondisi yang ketika saya tarik benangnya juga dari beberapa kasus yang setipe ini saya temukan rata-rata single parent. Termasuk Bunda yang bertanya ini pun single parent. Contoh yang lain saya ada juga single parent juga. Ya sama, saya pernah tanya, kenapa sih Bun kok diturutin aja gitu. Dia jawab ke saya, bukan yang ini ya Bang ya, yang lain yang anaknya usianya lebih di bawahnya lagi. Saya ingin mengganti rasa bersalah ke anak karena dia kehilangan sosok ayahnya. Jadi akhirnya ibunya ingin kompensasiin gitu. Kasihan loh Mbak, kasihan loh Bun, kalau kemudian anak ini minta sesuatu nggak aku turutin. Karena kasihan kalau anak lain ada ayahnya, kalau anakku kan nggak ada ayahnya. Jadi ini yang kemudian saya temui, akhirnya saya nggak ngomong apa-apa ya Bang, karena mungkin itu pilihan ibunya begitu. Tapi saya nggak sangka ketika ketemu case yang dengan usia seperti ini. Sama anak putra juga gitu. Baru saya kepikir, loh ini belum menikah loh. Nanti kalau udah menikah, gimana ya cara kemudian dia meredam dan berdamai dengan keinginannya. Begitu nggak ketemu, dia kemudian ngeresponnya dengan toksik begini gitu. Tuh ada ininya nggak sih Bang? Ada penjelasannya nggak dengan karakter yang hampir sama itu tadi, yang mendasari seperti itu?
Sebenarnya bukan cuma ibu ya, ayah juga jauh lebih banyak sebetulnya. Saya justru banyak ketemu kasus-kasus itu yang memanjakan anak itu adalah kebanyakan ayah. Justru ibunya yang banyak ngomel-ngomel ke anaknya. Ibunya yang justru banyak yang tegas. Iya, banyak ibu tegas dan ayah yang iya nggak sih, tegas. benar-benar ada. Ketika anak minta, ayah itu cenderung nggak mau pusing. Kalau ibu-ibu nggak boleh, mama udah bilang kemarin nggak kok kamu masih maksa aja. Masih banyak ibu-ibu yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau udah itu bapak yang banyak loh justru. Kenapa? Balik lagi kayak tadi kasusnya. Ayah itu kenapa sampai nggak ketegaan ke anak? Dia bilang, kami jarang ketemu. Udah seminggu kami nggak ketemu. Ini akhir pekan, mumpung ketemu, masa sih kita harus ribut-ribut? Ya udahlah yang baiklah sama anak-anak, mumpung libur, mumpung ngumpul. Tolong lama jangan kayak gitu, jangan ribut terus. Itu bapak-bapak. Yang akhirnya anak yang mendapat pembelaan, yang akhirnya kemudian imbasnya kemana-mana. Ini yang perlu kemudian, ini seni ya, seni dalam parenting tuh ya begitu itu. Gitu. Banyak orang tua mengira mereka menyayangi anaknya, tapi mereka nggak sadar mereka sedang menghancurkan masa depan anaknya. Iya, setuju. Ya, saya sangat respect sama orang tua single parent, entah dia itu ayah, entah dia itu ibu. Mengasuh anak sendirian itu luar biasa. Ya, nggak semua orang diberikan Allah episode hidup seperti itu. Artinya, ayah bunda yang kemudian di garis takdirnya itu sebagai single parent, ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, tapi kemudian ketika kita dipilih Allah episodenya begitu, setiap kita tuh perlu juga menyadari apa yang perlu kita siapkan. Jangan sampai rasa bersalahnya kita itu justru menghancurkan anak-anak kita gitu. Iya betul kalau misalnya ini sebagai menebus rasa bersalah saya dan seterusnya. Kenapa malah dirusak anaknya? Kalau kita udah ngerasa episode kita ada yang salah, kenapa kemudian justru kita ngerusak anak kita dengan kemudian? Maaf bang, saya potong bang. Saya potong. Karena dia nggak merasa merusak bang. Kan dia nggak ngerasa rusak. Kalau abang kan bilang, kenapa malah dirusak? Loh, dia nggak merasa merusak. Dia merasa menyayangi. Itu loh masalahnya. Iya. Makanya ini balik ke bahasan awal ya di kasus si Melati yang tadi itu. Itu sebenarnya sama. Orang tua itu sebagian besar itu tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Karena semua orang tua sayang sama anaknya. Ingat nggak tadi saya bilang kayak gitu? Semua orang tua itu sayang sama anaknya. Semua orang tua itu pengen ngasih yang terbaik buat anaknya. Nggak ada orang tua pengen jahat sama anak. Tapi karena kemudian keterbatasan lingkarannya, belum dipertemukan dengan orang-orang yang nunjukin kalau itu kemudian nggak baik, ya kan? Ini yang kemudian bikin orang tua mengira bahwa yang dia lakukan ini masih oke, padahal dari banyak kasus ternyata pilihan-pilihan yang dia ambil karena keterbatasan ilmu dan seterusnya, itu membuat mereka mengambil keputusan itu. Nah, lalu bagaimana? Ingat nggak? Ini bahasan kita, kapan sih kita mulai kayak gini yang di Facebook itu? Kemarin kita bahas tentang istri ya, yang kemudian nggak rela melayani suaminya dan seterusnya itu. Dan menganggap itu benar. Sama nggak kasusnya? Sama kan, orang-orang yang tidak sadar kalau dia berbuat salah. Orang-orang yang merasa dirinya sedang berbuat kebaikan. Itu di Al-Quran sendiri Allah bilang tuh, ada tuh orang-orang yang kayak gitu tuh, merasa dirinya itu sedang berbuat baik padahal dia lagi berbuat kehancuran. Itu ada tuh yang begitu. Ya kan? Nah, kita ketika kemudian kita melihat kasus-kasus kayak tadi itu, makanya itu kita dianjurkan tuh. Kemarin bahasannya apa? Salah satu tombol hati itu ngumpul sama orang soleh, ya kan? Jadi kita sebagai orang tua penting banget bagi kita untuk kemudian ngumpul, sharing, ya, bahkan ngedengerin kasusnya orang lain itu sebenarnya membuka kesadaran kita, ya kan? Kemarin saya sempat sampaikan juga kan bahwa kata Rasulullah itu seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Nah, saat kita misalnya kayak sekarang nih, kita lagi sharing begini, teman-teman yang menyimak dan seterusnya, termasuk mungkin saya ketika mendengar kisah-kisah ini, pengalaman-pengalaman ini juga, saya lagi bercermin juga ke dalam diri sendiri. Artinya, ini proses kita menemukan kesadaran-kesadaran kita sebetulnya gitu loh. Nah, kecuali kita menutup hati dan pikiran kita, sudah ngeblok seakan-akan kita udah paling benar, seakan-akan yang kita tahu ini udah cukup buat bekalan kita, ya sangat wajar kita nggak pernah ngerasa diri kita salah.
Padahal orang yang baik itu adalah orang yang menyadari kesalahannya. Nah, balik lagi ke yang tadi kasus yang anak 20 tahun itu, apakah terlambat? Enggak ada kata terlambat. Menariknya dunia parenting itu begitu. Kapanpun kita sadar, berarti itulah saat yang tepat diberikan Allah buat kita untuk mulai. Jadi nggak usah menyesali, kok dulu saya nggak dunia, kapanpun itu. Anak umur 20 tahun sekarang itu, ya itulah momen yang paling baik menurut Allah untuk kita, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita sama anak kita, dan seterusnya gitu. Jadi nggak ada yang perlu kemudian kita sesal-sesali, mulailah dari saat ini. Nah, apa yang bisa kita mulai? Jadi persoalan anak, kenapa anak mulai kemudian berani kasar sama orang tua dan seterusnya? Persoalannya itu cuma satu, yang pertama itu adalah urusan ikatan emosional dengan orang tuanya. Itu yang kemudian menjadi tahap awal. Jadi untuk siapapun ya, termasuk saya pribadi, kita nggak boleh berhenti untuk kemudian membangun ikatan hati antara kita dengan anak-anak. Jadi membangun ikatan hati itu bukanlah dengan memanjakan anak, bukanlah kemudian dengan memberikan semua apa yang dia mau. Kita pengen anak kita dekat sama kita, terus kita nggak pernah marahin dia, nggak pernah ingetin dia, dia berbuat salah kita biarin. Itu bukan membangun ikatan hati dengan alasan kita pengen baik sama anak kita, enggak. Ya. Berapa banyak ibu-ibu yang suka ngomel sama anaknya, tapi anaknya tetap nempel sama orang tuanya. Berapa banyak anak-anak yang sering dibentak sama ayahnya, dimarahin sama ayah, tapi anaknya makin sayang sama orang tuanya. Itu nggak? Benar nggak? Artinya apa? Ikatan hati itu, makanya kalau pernah saya tulis di Facebook, ya, pernah saya tulis di salah satu status saya itu adalah yang namanya cinta, kasih sayang itu nggak selalu identik dengan sesuatu yang bernuansa romantis, yang kayaknya penuh dengan senang-senang. Enggak, marah itu bisa, ngomel itu bisa, cerewet itu bisa, gitu. Tapi ingat, yang namanya hati itu menangkap semua pesan-pesan yang disampaikan dari hati. Seorang ibu yang ngomel ke anaknya, tapi itu disampaikan dari hatinya, anak tuh nggak benci sama orang tuanya. Nggak benci sama orang tua. Ya? Anak itu bisa nangkep gitu, bahwa ini mamaku marahin aku nih karena dia tuh sayang sama aku. Pasti begitu. Saya jadi inget nih waktu kecil saya, ya, itu kalau sekarang ada istilah toksik-toksik itu, saya juga waktu kecil suka ngomong begitu juga gitu. Sampai ibu saya itu, saya panggilnya mama ya, itu lagi masak di dapur tuh, bilang, kau mulutmu nggak bisa kau jaga, nanti mama kasih cabai mulutmu itu. Dan itu beneran dikasih cabai loh. Jadi mulut kita ini dikasih cabai, tapi apakah kita benci sama ibu kita? Enggak. Tapi itu jadi kenangan hari ini. Inilah cara ibuku ngajarin aku gitu. Artinya apa? Kita tuh bisa sama anak kita itu ngomong kayak gimana pun, apalagi seorang ibu. Mereka nih ikatannya aduh luar biasa ya. Jadi si anak ini pernah memakan saripati ibunya, pernah cukup lama dalam kandungan ibunya, terhubung dengan tali pusar dan seterusnya gitu kan. Nggak sulit gitu sebetulnya. Nah, sehingga membangun ikatan itu bukan dengan kemudian kita ngomong sama anak kita harus selalu ngomong dengan kayak nggak boleh marah, nggak boleh cerewet, nggak boleh tegas gitu, nggak begitu. Jadi mulailah dengan membangun ikatan dengan anak kita, misalnya kita menjelaskan situasi. Ini poin penting nih, apalagi anak udah umur 20 tahun. Ya, kalau kita nanti tarik kaidah di agama kita, itu orang tua nganterin. Kewajiban ini perlu sampaikan ke anak-anak juga. Saya pribadi nih ke anak-anak ini jauh hari sudah saya omongin bahwa sebetulnya kewajiban orang tua untuk menafkahi, yang namanya menafkahi anak itu sampai mereka itu umur 15 tahun. Setelah masuk 16 tahun, ketika anak masih dibiayai pendidikannya, masih dikasih makan sama orang tuanya, itu hitungan dari orang tua bukan kewajiban menafkahi, tapi udah jatuhnya jadi sedekah ke anak-anak. Sedekah. Iya, sedekah orang tua gitu. Sehingga apa, sebetulnya nggak nyalain anaknya juga. Sebenarnya ini cambuk bagi orang tua. Bagaimana orang tua menyiapkan anak sampai anak umur 15 tahun ini dia sudah mendapatkan kedewasaannya. Bukan artinya setelah anak 16 tahun kita lepas begitu, tapi kita nggak bekalin sebelumnya. Jadi PR bagi orang tua untuk nyiapin bekal kedewasaannya, anak berpikir, kemampuan dia untuk kemudian bertahan hidup ketika dia jauh dari orang tua dan seterusnya gitu.
Itu disiapin, itu PR kita. Jangan mentang-mentang kita ngomong, kamu sampai 15 tahun loh kewajiban orang tua nafkahin kamu. Tapi selama 15 tahun itu kita ngapain aja. Gitu. Ini sebenarnya cambuk bagi orang tua. Nah, kayak tadi, si bunda yang kemudian punya anak umur 20 tahun ini berarti kan kalau dari teori, kemudian dari kaidah-kaidah yang ada, ini kan udah lumayan lewat nih. Ya kan? Tapi baru kemudian Allah izinkan episode belajarnya dimulai sekarang. Ya kan? Maka nggak apa-apa, mulailah dari sekarang. Kalau memang mau minta maaf ke anak, minta maaf ke anak. Tapi ingat, kalau mau minta maaf ke anak itu, jangan memposisikan diri kita itu kayak rendah, akhirnya anaknya kemudian malah ngelunjak gitu. Bukan begitu. Jadi, minta maaf ke anak itu dalam rangka kita pengen mendidik anak kita. Gitu. Jadi, maafin mama kalau misalnya kamu kemudian ngerasa hari ini ketika kamu minta apapun itu harus mama kasih. Ini salah mama juga mungkin. Karena mama kurang ilmu dan seterusnya, maafin gitu. Tapi biar kamu tahu, semua dari kamu kecil kalau kamu lihat, apalagi ibu-ibu kan paling jago nih buka lembar-lembar sejarah ya. Nah itu dimulai aja tuh. Gitu. Nggak apa-apa gitu. Karena ketegasan kita lah yang bikin anak kita itu nanti bisa berpikir gitu. Jadi umurnya udah 20 tahun loh, nah nanti kamu ini gimana ke depannya kalau misalnya seperti ini dan sebagainya. Dialog lah. Kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail itu yang dilakukan sama Nabi Ibrahim apa? Dialog. Dialognya gimana? Tahapannya adalah seorang remaja, anak yang udah ngelewatin akil baliknya, itu diajak berdialognya dengan apa? Pertama, orang tua perlu mahir memaparkan fakta-fakta. Orang tua perlu menunjukkan situasi yang sedang terjadi. Jadi mulai dibiasakan kita sebagai orang tua itu menyampaikan kepada anak kita situasi yang sedang terjadi saat ini di keluarga kita. Jadi sangat mungkin anak-anak itu kemudian maksa sama orang tuanya karena dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di orang tuanya. Nah, mulai dialog pelan-pelan untuk kemudian anak kita itu kita ajak untuk membuka matanya juga supaya tahu keadaannya. Kayak tadi disampaikan bahwa situasinya kayak gimana? Situasinya pekerjaan mama hari ini tidak seperti dulu, nggak seramai dulu. Setelah COVID ini terjadi sampai hari ini, kondisi ekonomi kita begini. Bahkan mungkin kalau umur 20 tahun itu dibuka aja, ini keuangannya kayak gini nih sekarang. Sekarang kalau kamu maksa kayak gitu, aneh nggak? Kan gitu. Artinya, tunjukkan situasinya, kemudian minta anak berpikir, dan minta pendapatnya. 3 itu yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Jadi, oke, sekarang kamu udah lihat keadaannya. Coba kamu mikir deh. Jadi ibunya itu ngajak anaknya, kamu mikir deh. Terus kemudian apa pendapatmu kalau kayak gini? Oke, kita pengen beli sepeda. Kira-kira menurut kamu apa yang bisa kita lakukan supaya kamu bisa beli sepeda? Kan gitu. Nah ini yang bisa dimulai. Nah anak-anak kalau maksa sampai bilang pengen bunuh, aduh, ini berarti masih jauh banget itu. Gitu. Jadi seharusnya dia sudah mulai berpikir, kamu pengen punya sepeda umur kamu 20 tahun, coba putar otakmu gimana caranya kamu bisa punya sepeda. Usaha apa yang baik yang bisa kamu kerjakan. Kan begitu ya. Emosi saya. Iya, betul. Iya. Itu yang tadi saya sampaikan gitu. Ketika saya baca, saya sesek gitu ya. Artinya kalau definisi kita mungkin yang seperti Bang Lubis tadi bilang, kalau kita sering. Makanya dulu bayangan saya ketika kelas-kelas parenting itu kalau bisa itu gratis gitu. Jadi semua orang akan berbondong-bondong. Tapi ternyata dulu nggak juga. Ada yang gratis pun orang tua juga milih-milih gitu ya. Kadang-kadang ada kesibukan lain. Gitu. Karena kenapa? Enggak, jadi kita nggak harus kemudian memaksa semua orang belajar parenting juga gitu loh. Kalau menurut saya, iya. Semua sudah punya episodenya sendiri. Biarkan semua mengalir. Kalau mereka memang waktunya mengalir, dapat kesadaran tentang parenting, ya udah kesempatan itulah momen paling bagus buat mereka untuk memperbaiki parentingnya. Kalau emang belum ketemu jalannya, udah biarin aja. Itu beda sama saya. Pendapat saya nggak begitu. Kalau saya mikirnya begini nih, kita nih berusaha nih didik anak kita. Ikhtiar kita taruh dia di sekolah. Ini saya loh ya, ikhtiar sekolah. Kalau Bang Lubis kan taruhnya ikhtiarnya sekolah di rumah gitu ya. Saya ikhtiar nih, saya taruh di sekolah yang kondusif.
saya berusaha untuk ciptakan kondisi di rumah yang kondusif untuk anak saya. Paling enggak ketika dia ada di masyarakat, saya juga pengen dia dapat teman-teman atau lingkungan yang juga kondusif gitu. Jadi virus-virus ilmu semacam ini tuh harusnya mulai dimasifkan dan orang lain, hatta dia sadar atau tidak, dia sudah harus mulai merasakan bahwa oh ada ilmu loh untuk kemudian menjadi orang tua, karena memang nggak ada sekolahnya gitu. Jadi orang tua itu kan nggak ada di sekolahnya. Iya, tapi kita nggak pernah disiapin untuk jadi orang tua, gitu. Ya. Jadi kalau saya mikir dengan kondisi seperti ini memang agak kasihan gitu. Kalau kita kan, kalau Bang Lubis tadi pertama orang nanya jawab, oh saya jawab ya dari sisi anaknya gitu ya. Tapi kemudian kalau kemudian orang tua yang kemudian bertanya seperti ini, paling kan kita akhirnya memposisikan diri kita sebagai orang tua. Kesel ya, gemes banget sih anak ini, akan begitu gitu. Tapi kemudian kita ngerasanya oh ya, jadi paparan Bang Lubis tadi, oh ya berarti mungkin nggak ada kata terlambat, tapi memang dia akhirnya stepnya baru mulai sekarang gitu, saat si anak nih usianya udah beranjak dewasa, bukan remaja lagi gitu. Kalau menurut saya memang terlambat mungkin, jadi, tapi nggak. Poinnya kalau mau diulangin lagi, poinnya adalah keberanian orang tua untuk menunjukkan situasi yang benar-benar sedang terjadi saat ini, kemudian ngajak anak berpikir gitu. Sekarang gini aja, ke anak-anak umur 20 tahun, bukan anak-anak lagi sih kalau udah 20 tahun itu gitu loh. Ya. Jadi sekarang kamu, emang usia remaja itu berapa sih? Ayo, rentang usia remaja. Rentang usia remaja. 18. Sampai 18 kalau undang-undangnya kan 18 toh. Kalau mau dilihat dari situnya. Iya. Iya, betul. Tapi maksud saya begini. Apa namanya? Udah saatnya anak umur 20 tahun tuh dilepas. Jadi dilepas dia, iya. Udah saatnya gitu loh. Saya nggak tahu ya, orang tua saya juga nggak belajar parenting ya. Saya tuh lulus SMA itu umur 17 tahun. 17 tahun saya ke Bali kan. Dan kita lewatin semua loh gitu. Sampai jadi marbot gitu, nyaga bersih-bersihin musola dan seterusnya itu kita kerjain gitu. Demi ngedapetin tempat tinggal gratis. Artinya apa? Mikir kan otaknya gitu loh. Kalau kita manja kan tinggal minta-minta doang ke rumah, tapi kita lewatin, dan itu bukan cuma saya. Ya kan? Yang maksudnya seangkatan dengan saya itu banyak orang-orang kayak gitu. Kenapa sih kita bisa mikir kayak gitu tuh? Kan orang tua juga yang kemudian ngasih ruang-ruang buat kita berpikir. Tapi sebelumnya gitu loh. Iya kan gitu. Nah, sekarang ya udah aja, nggak usah disesalin. Nggak usah disesalin apa yang sudah terjadi, fokus aja ke depan. Fokus aja ke depan, ketika seperti ini, udah poin-poin kayak tadi itu. Bukan berarti kemudian saat kita tegas ke anak itu harus kasar dan seterusnya, nggak gitu juga sih. Karena kita bisa tetap kemudian menyampaikan kenyataan-kenyataan itu tanpa harus kemudian undang kemarahan dan seterusnya gitu. Tapi ini kayaknya butuh psikolog nggak sih? Bisa nggak kita kasih masukan ke bundanya bahwa si anak ini butuh harus ke psikolog atau ke psikiater mungkin? Dengan kalimat-kalimat WA yang agak-agak creepy gitu. Jadi dia ngomong kayak bunuh-membunuh kayak gitu tuh kan sudah di luar ini normal. Ya boleh aja. Artinya memang ketika si orang tua sudah menganggap butuh penanganan khusus gitu loh Bang. Butuh penanganan khusus sudah seperti itu. Dicari orang yang dianggap berkompeten dan bisa membantu. Boleh. Gitu. Datang ke psikolog boleh untuk kemudian diungkap apa yang terjadi dan seterusnya. Gitu. Boleh-boleh aja. Ke siapa aja, mau diruqyah. Boleh-boleh aja. Nah itu ada itu di pertanyaan nanti itu keempat tuh. Ya, udah, ini kita udah berapa lama ya? Enggak. Dulu. Kalau saya nih. Udah sejam. Dua pertanyaan. Tapi terlalu berat nih nanti kalau kebanyakan. Enakan bikin penasaran dulu nih audiensnya. Ntar kita ngobrol lagi kapan. Tapi yang dua ini yang nyesek ini kita simpen gitu. Kasihan loh, udah nungguin loh ibunya. Ya, ntar saya tanyain dulu ya. Berarti saya nggak dipakai untuk next live kita ya.
Berat ya? Nggak, dua ini kan sebetulnya juga cukup berat bagi kita ya. Orang tua dengan dua kasus ini. Iya, agak Terus di terang, atas saya ini ya, sendiri itu, agak di atas yang iya gitu. kadarnya Saya agak di sendiri kan atas. maksudnya merasakan gitu loh emosionalnya. Ini mau ditambah lagi masalah ketiga ini. Jangan sekarang dah. Ya, soalnya yang ketiga keempat juga sama bikin emosi. Oke, kita simpen aja kalau gitu ya. Iya. Tapi Nanti gimana, dirancang Bang? lagi. Mudah-mudahan ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini saya kira udah cukup berat ya dua tema tadi itu gitu. Iya. Tapi antum Ya nggak kan? nyesel kan? Nanti nyesel tiba-tiba nggak mau lagi. Ya, Wani Piro Masih mau aja kan sih. bahas? Itu udah berat-berat ya. Tapi memang ini kondisi fakta di lapangan hari ini dengan remaja kita. Mungkin nggak mengeneralisir, tapi memang yang terjadi yang seperti ini. Ini belum yang lain-lain loh, Bang. Yang belum-belum yang kemudian, ya ini aja udah bikin nyesek. Tapi memang kadang-kadang antum ngerasa nggak sih hari ini tuh kita ketemu masalah-masalah yang kemudian kok nggak kayak kita dulu ya kan memang kalau ini disampaikan ke remaja hari ini mereka akan bilang jangan disamain kali kak gitu pasti mereka begitu jangan disamain gitu jangan disamain yang dulu sama kayak misalnya yang nggak sama Bang Lubis itu bilang tadi keadaannya, yang nggak sama itu situasinya. Tapi cara menyikapi persoalan agar berpikir tetap positif itu sampai kapanpun nggak berubah. oh Iya kan? Yang berubah itu zamannya, tapi bukan berarti kalau kamu anak zaman now, kamu generasi Z, kamu bisa berbuat apapun sesuka kamu. Nggak begitu. Iya kan? Nanti dibilangin bacot loh. Nanti dibilang bacot loh. Nanti dibilang bacot. Enggak, sekarang gini, maksudnya itu poinnya yang mau kita sampaikan tuh begitu. Tapi kalau ngomong sama mereka kan nggak langsung begini. Ngomong ke anak remaja kayak tadi tuh saya ngebahas cara ngejawab pertanyaan pertama tadi. Tapi ya, anaknya gitu, nonton ini, anaknya nonton ini. Kenapa? Gimana kalau bahasanya? Gimana bahasanya? Nih bisa jadi anaknya nonton nih. Kan yang nonton bisa jadi kita mau ngomong versi dari sudut pandang ibunya, yang remajanya nonton. Oh, jadi dia pikirnya, oh ini kuda-kudaku kayak begini nih kalau ngadepin. Atau enggak kita ngomong ke remajanya, ibunya juga. Poin saya ke anak remaja, zaman ini akan terus berubah. Dan zaman kalian itu adalah zaman yang sangat cepat berubah. Ya. Tapi semua perubahan-perubahan zaman itu tidak akan memberikan kebaikan apapun sama kalian. Ya, di saat kalian itu tidak mempergunakan cara berpikir kalian untuk kemudian sesuai dengan menjawab si tantangan zaman itu. Saya suka nyontoin gitu ya. Tentang ada tuh salah satu jenis salmon yang dia itu bergerak ketika ada sungai begitu dari hulu ke hilir. Yeah. Itu si salmon itu nggak ngikutin arus sungai tapi ngelawan arusnya. Ngelawan arus. Gitu. Tapi maksudnya mengelawan arus di situ tuh dia punya kekuatan sendiri, punya endurance sendiri untuk kemudian menentukan jalannya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya selama kita masih ikut-ikutan tanpa punya prinsip di zaman kayak sekarang ini, kita nggak akan jadi siapa-siapa. Gitu. Jadi si anak-anak remaja hari ini, ya kalau kamu pengen jadi seseorang, jadilah orang yang berbeda. Dan bukan jadi orang pada umumnya. Umumnya sekarang orang-orang menjadi orang-orang penikmat teknologi. Ini hari ini nih era teknologi ya katanya. Ya. Tapi lihat persentase orang-orang yang menjadikan teknologi ini sebagai sarana hiburan itu banyak mana dengan orang-orang memanfaatkan teknologi untuk sesuatu yang kebetulan menjadi sesuatu yang memberi dampak positif gitu. Kebanyakan hari ini itu hanya menggunakannya sebagai hiburan aja. Dan termasuk hari ini native-nya kan anak-anak remaja. Artinya apa? Anak remaja hari ini banyak yang tanpa sadar dirinya sudah dijadikan komoditi, dirinya sudah dijadikan dalam tanda kutip budak dari teknologi. Nah, kalau mau, keluarlah dari situ. Keluar dari situ. Sekarang anehnya, nih, jadi ngomongin politik nih kita nih. Anehnya di negeri kita ini, yang namanya game misalnya contohnya, itu Pak Jokowi waktu kampanye dulu, ya itu kan berkampanye untuk apa? Mensupport
e-sport katanya, ingat nggak sih? E-sport ya, ingat. Iya kan? E-sport itu kemudian dikampanyekan begitu. Terus yang kemudian marak hari ini kan perlombaan bermain game. E-sport. Artinya orang-orang itu dimotivasi untuk kemudian bersemangat bermain game. Ya, kenapa enggak kemudian difasilitasin perlombaan membuat game? Jadi yang diukur itu adalah orang-orang yang kemudian bisa membuat game. Jadi misalnya kita di Indonesia ini bakal banyak anak-anak remaja, pemuda-pemuda yang penasaran gimana cara bikin game yang bagus. Game. Jadi ketika kita sudah memanfaatkan game. Iya, bukan hanya menjadi penikmat game aja, tapi kita mulai berpikir gimana kita memproduksi game yang bisa kemudian kita. Jadi biarin orang-orang kemudian pakai game kita, uangnya ngalir ke kita, gitu kan. Nah, cara berpikir begini nih yang saya bilang sama anak-anak remaja sekarang yang perlu dilakukan. Arusnya arus orang main game jadi komoditi. Iya, betul. Miris loh melihat anak-anak sekolah SD bawa uang 400.000 datang ke Indomaret, Alfamart beli apa? Ya. Mereka itu buat beli diamond, buat ganti skin, ya, di Free Fire-nya, buat main PUBG-nya dan seterusnya gitu. Coba bayangin uang 400.000. Itu bukan uang kecil sih bagi orang yang tahu caranya cari duit gitu loh. Oh, ya kan? Tapi anak-anak zaman sekarang ya? gitu. Dan pantes itu giveaway sekarang itu yang lagi ngetren itu Bang ya. Giveaway di kalangan anak-anak itu yang ngetren itu. Skin, buat beli skin, buat beli diamond. Nah, jadi ini balik lagi, kita sebagai orang tua itu perlu tuh, bukan nggak boleh main game, bukan nggak boleh nonton YouTube, bukan nggak boleh buka IG, nggak boleh main TikTok dan seterusnya, tapi kamu sadar nggak gitu bahwa ketika kamu membuka itu semua, kamu akan lihat perbedaan siapa yang larut dalam arus, siapa yang bikin arus. Nah sekarang anak-anak itu kita nggak nuntut macam-macam ya sama mereka, sebetulnya udah aja. Kalau poin ke anak-anak sekarang nih, kalau saya bilang ke mereka itu carilah apapun yang kamu suka dan jadilah orang paling jago di bidang yang kamu suka itu. Gitu doang sebetulnya. Nggak usah mikirin kamu nanti bakal kerja apa, bakal mau jadi apa. Udah nggak relevan ngomongin cita-cita hari sekarang. Karena apa? Iya beneran. Sekarang tuh saatnya menikmati hidup. Menikmati hidup untuk apa? Jadi orang yang paling jago di bidang yang kita sukai. Ini kalau ngomong ke remaja tuh begitu. Gitu loh Kak Revi. Jadi anak-anak remajanya mau bilang bacot gimana? Itu kan fakta yang kita angkat. Kalau orang tua ngomong pokoknya itu perlu dianggap ngebacot. Dan kita siap kok misalnya nemenin, misalnya anak-anak remaja, biar kita nggak dibilang bacot nih, sini aja ayo ngumpul. Ntar kita kasih tahu caranya gimana, cara kamu nemuin bakat kamu, cara kamu nemuin potensi kamu, cara ngembanginnya kayak gimana. Bahkan kita temenin buat ngebangun personal branding kamu dan seterusnya gitu. Kita bisa bareng-bareng gitu. Iya. Gitu. Jadi ya itu kan yang dipertanyakan anak-anak sekarang gitu, Bang. Kan anak remaja itu begitu. Anak-anak remaja itu begitu. Jadi kalau adik-adik yang di pendampingan itu pernah kan saya bikin kuesioner gitu ya. Bikin kertas, kasih kira-kira apa yang pengen kamu sampaikan keluar. Mereka rata-rata menyampaikan begitu. Orang tua, lingkungan tuh terlalu banyak maunya Kak, nuntut kita begini, tapi nggak difasilitasi gitu. Tapi nggak disupport gitu. Oke, mungkin secara apa ya, material mungkin disupport nih. Kamu mau apa? Mungkin mau les ini, mau les ini. Tapi sebenarnya kita sebagai lingkungan di luar anak itu sebenarnya kalau mau jujur lebih banyak nggak support loh sebenarnya. Gitu. Setuju nggak Antum? Sebenarnya kita lebih banyak nggak support dengan tidak percaya. Tidak percaya. Jadi ada pertanyaan anak-anak itu dia nggak merasa dipercaya. Nggak dipercaya. Terus orang tua underestimate gitu ya. Nggak dipercaya, underestimate. Terus kemudian kamu jangan main game, tapi nggak dikasih alternatif gitu. Ya udah kamu nggak boleh main game, terus kamu ngapain gitu. Jadi nggak dikasih alternatif. Jadi itu kemungkinan yang kemudian disebut alah bacot loh gitu. Itu mungkin itu juga mendasari menurutku Bang. Yang paling banyak hal baik yang perlu dilakukan tapi tidak dikerjakan orang tua itu adalah mengapresiasi anak.
Sehingga anak mencari di luar sana siapapun yang bisa mengapresiasi dia. Maka PR pertama kita sebagai orang tua itu yang terus-menerus kita tanya ke diri kita. Setiap kali kita melihat wajah anak kita, sudahkah kita apresiasi anak kita hari ini? Sehingga dengan kita berusaha mengapresiasi anak kita tuh lagi melatih diri kita untuk belajar bersyukur. Kalau kita pengen apresiasi anak kita, mau nggak mau kan kita menstimulus mata kita, hati kita untuk melihat sisi-sisi baik dari anak kita. Iya kan? Nah, saat kita mengapresiasi anak kita, sebetulnya kita juga sedang mensyukuri anak-anak kita. Ketika kita bersyukur tentang anak-anak kita, janji Allah tuh bakal melimpahkan keberkahan buat kita. Anak-anak bermasalah itu ciri Allah cabut keberkahan di antara kita dengan anak-anak kita. Iya. Makanya tugas kita sebagai orang tua itu menjaga agar Allah menetapkan keberkahan antara kita dengan anak-anak kita. Gitu. Jadi menjaga keberkahan antara kita dengan anak-anak kita kayak gimana? Ya berarti apa? Ya tinggal menghidupkan sunnah, semua paduan-paduan di agama kita itu kan yang mendatangkan berkah. Misalnya apa? Mendoakan anak. Tanya nih diri kita sebagai orang tua. Bagaimana cara kita selama ini mendoakan anak kita? Apakah kita anak kita keluar rumah berangkat sekolah tapi kita biarkan tanpa mendoakan anak kita? Jangan pernah biarkan anak kita lepas dari tangan kita. Jangan pernah biarkan anak kita keluar dari rumah tanpa doa dari kita. Tapi banyak orang tua mengabaikan itu. Makanan misalnya. Berapa banyak di antara kita orang tua yang nggak peduli ngasih makanan yang halal, subhat, atau haram, nggak peduli. Ya kan? Ini juga mempengaruhi keberkahan. Ya, misal kita mulai lihat nih tren hari ini tuh. Orang kalau udah bosen makan di rumah, pengen refreshing itu cari tempat makan di luar rumah. Berapa banyak di antara kita yang betul-betul memastikan tempat makan kita itu betul-betul halal. Ya kan? Kita salah dikit nyari tempat makan, itu ngaruh ke keberkahan. Kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam tubuh anak kita makanan yang nggak halal, keberkahan dicabut Allah. Terus kita bilang, kok anak saya bermasalah sih? Hello, gitu aja. Nah, makanya banyak hal yang perlu kita perhatikan sebetulnya. Jadi, poinnya adalah bagaimana agar keberkahan itu ada dalam keluarga kita, keberkahan itu ada antara kita dengan anak-anak kita. Makanya ini yang perlu kita jaga. Kalau keberkahan itu ada, kan namanya berkah itu katanya para ulama itu kan ziyadatul khair, ziyadatul nikmah, dan kayak gitu-gitu kan. Ada nikmat yang bertambah-tambah, kebaikan yang berlipat-lipat. Itu yang perlu kita jaga sebetulnya. Artinya mau nggak mau, kalau saya pribadi nih, pada akhirnya teori-teori parenting ini cukup memusingkan kita. Banyak buku kita baca tentang parenting. Banyak kemudian kelas-kelas training yang kita ikuti tentang parenting. Banyak aliran, Bang. Sangat mungkin salah, betul. Saya sendiri pun ngomong kayak gini sangat mungkin salah. Tapi kalau saya di titik saya hari ini, setelah kemudian saya melewati hari-hari saya ngedidik anak gitu. Saya belajar parenting ini itu, ikut kelas training ini itu dan seterusnya. Pada akhirnya saya cuman berada di titik berdoa sama Allah agar Allah bimbing anak-anak saya. Allah bimbing anak-anak saya, Allah kasih jalan yang baik, anak saya dikasih kecerdasan, dikasih kenikmatan untuk taat sama Allah. Udah begitu, mau ngapain lagi? Gitu. Kita mau kayak gimana gitu. Belajar teori parenting ini, yang ini nggak boleh marahin anak, yang ini boleh. Yang ini kemudian harus lembut sama anak, ini nggak apa-apa marah. Itu loh yang terjadi hari ini gitu. Ya kan? Yang sini nggak boleh ngomong jangan, yang sini ngomong aja jangan, nggak apa-apa. Coba. Apa nggak frustasi jadi orang tua? Ternyata antum ngerasain juga atau begitu? Kirain saya aja yang ngerasa gitu. Enggak. Tapi kan itu kenyataan hari ini gitu loh. Tapi bukan berarti kita berhenti belajar parenting, bukan begitu gitu. Tapi kita tahu apa yang pokok-pokok yang perlu kita lakukan tuh kita tahu gitu. Betul. Nah, jadi kelas-kelas parenting, buku-buku parenting tuh bukan otomatis kemudian kita tutup diri kita nggak belajar juga, bukan begitu juga maksudnya gitu. Tapi kita sadar bahwa mengasuh anak itu seni gitu. Yang namanya seni itu nggak ada yang baku. Itu kita perlu sadar itu. Berarti kalau kita ngomongin parenting adalah seni, berarti kita lagi ngomongin tentang keindahan.
Jadi sekarang dalam pengasuhan itu bisa nggak kita menemani anak kita, membersamai anak kita itu agar tumbuh kembangnya itu dipenuhi dengan keindahan. Sehingga nanti kalau kita meninggal, keindahan itu dikenang sama anak kita. Saat anak kita mengenang keindahannya dengan kita, disitulah tergerak hatinya. Karena kerinduannya itu dia mau mendoakan kita. Dan doa anak kita itu yang kita butuhkan saat kita meninggalkan, gitu konsepnya sebetulnya. Gitu. Sesederhana itu ya. Alhamdulillah Bang, ini kayaknya panjang banget ini kita ngomong ini. Itu dah makanya. Tadinya harusnya santai loh, kok jadi nggak santai? Ya, mungkin disimpan aja kali ya untuk pertemuan selanjutnya. Termasuk saya ini yang harus minta maaf tadi memulainya dengan terlambat. Tapi benar sekali Bang, kalau boleh saya mengintisarikan dengan paparan Bang Lubis tadi, merespon semua kasus yang tadi sempat dititipkan untuk disampaikan, dibacakan atau ditanyakan. Saya ingin sedikit throwback Bang. Dulu ketika ditanya oleh guru saya, kenapa kok mau nih? Karena dulu saya ingat banget Bang, orang yang mau berkecimpung di dunia dakwah sekolah, menemani pelajar remaja itu nggak banyak, gitu. Dan saya dulu heran, kenapa kok nggak banyak? Ternyata satu persatu keluar masuk teman-teman itu, mereka mengatakan bahwa aku nggak deh, aku mending ke anak mahasiswa aja yang sudah enak diajak ngobrol atau apa. Kayaknya anak remaja terlalu random banget dunianya gitu, terlalu random banget. Jadi mereka nggak bisa masuk itu. Tapi ketika saya ditanyakan itu, saya jawab begini, salah nggak ya kalau saya jawab begini? Waktu itu niat saya cuma begini. Saya belum punya anak saat itu, 2002 loh ya. Saya cuma mengatakan, saya ingin jadi ibu. Saya ingin menikah, saya ingin jadi ibu, dan saya ingin punya anak pasti ya. Dan kalau saat ini saya sedang mendampingi anak-anak orang, menemani dia dalam proses dia belajar untuk mencintai orang tuanya, bahkan kalau boleh berangan-angan lebih tinggi lagi, mencintai Tuhannya, mencintai agamanya. Saya ingin berniaga sama Allah, saya ingin jual beli sama Allah, saya ingin bikin MOU sama Allah. Ya Allah, kalau hari ini saya sedang menemani anak-anak orang lain, maka kelak izinkanlah anak-anak hamba ditemani oleh orang-orang yang kualitas imannya jauh lebih baik daripada saya. Karena pasti dong, saya ingin anak saya menjadi anak yang jauh lebih soleh daripada saya. Dan saya ingin dan bermimpi dan berharap anak saya di usia-usia remajanya akan ditemani oleh orang-orang yang meskipun itu bukan kami orang tuanya, tapi dia berada di sekeliling orang-orang yang kualitas kesolehannya jauh di atas saya dan abinya. Dan insya Allah sampai hari ini saya ingin memupuk doa dan keyakinan saya bahwa ini bentuk transaksi niaga kita dengan Allah. Kalau hari ini kita sedang menemani remaja-remaja lain gitu, mudah-mudahan anak kita ditemani Allah dengan dikirimkan hamba-hamba yang jauh lebih soleh di masa-masa remajanya. Insya Allah, amin. Mungkin itu ya Bang ya, kayaknya perlu dicukupkan nih. Terakhir saya mau. Oh iya, minta closing statement dong. Kayak apa? Ini apa, buat Bang? Kan gimana? Ketika kita ngomongin tentang apapun lah di dunia remaja yang sejak tadi itu ya, saya pengen menyampaikan nih, ini kalau ada orang tua yang nonton, dan kayaknya ada sih dari beberapa yang saya lihat ini ya, kalau ada di antara kita yang hari ini episodenya jadi orang tua, ya, jangan pernah bersedih. Jangan pernah bersedih dengan keadaan anak kita hari ini. Tetap optimis bahwa anak kita ini hari ini kita didik dengan susah-susah, bersusah payah, dengan semua, kemudian kadang-kadang kita ngelus dada dan seterusnya. Percayalah, kemudian semua ini adalah ladang amal bagi kita. Hari ini kita bersusah-susah nuntun tangan anak kita untuk jadi baik. Insya Allah nanti mereka lah yang akan menuntun tangan kita menuju surganya Allah. Buat anak-anak, buat para remaja yang juga mungkin menyimak tayangan ini, ketika orang tuamu masih ada, ya, seperti apapun keadaan orang tuamu dengan keterbatasan ilmu dan seterusnya, berbuat baiklah pada orang tuamu. Seperti apapun keadaan mereka, mereka akan tetap jadi orang tuamu, ya, yang kemudian menjadi jalan keridhaan Allah untuk hidupmu. Sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, sepintar apapun kamu, kalau kamu nggak dapat ridho dari orang tuamu, sesungguhnya hidupmu di dunia dan akhirat itu jauh dari hasanah.
yang dijanjikan Allah. Maka Ya agar Allah. hidupmu bahagia, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan karena itulah semua yang kemudian nanti menjadikan kita akan berkumpul dalam kebahagiaan akhirat kita, insya Allah. Yap. Ya Amin. udah gitu aja lah. Amin. Allahumma amin. Wow, tersentuh saya. Karena kita sering ngobrol-ngobrol itu ya, kalau mungkin saya ngeluhin orang tua, saya ngomongin tentang orang tua, pasti Bang Lubis selalu ngingetin gini, syukurin Mbak Revi, masih ada bapak ibunya, masih Iya. ada orang tuanya. Saya ngerasain itu Bang, jadi pas antum ngomong gitu, jelep. Iya. Karena memang ternyata waktu dengan orang-orang tercinta kita itu sangat berharga dan nggak panjang sebenarnya. Jadi mari kita manfaatkan dengan sangat amat berkualitas. Kalau udah orang tua udah meninggal, kita mau kayak gimana? Sekangen apapun kita, mau gimana, mau jungkir balik nggak akan ketemu di dunia ini. Nggak bisa. Makanya mumpung masih ada, meskipun kata Umar bin Khattab kita itu membersamai orang tua kita, nunggu-nunggu mereka meninggal. Kadang-kadang kita kesel gitu, kapan meninggalnya sih orang tua gitu, kalau kasarnya gitu ya. Itu kan berbeda. Kalau orang tua dulu nungguin kita, mendidik kita, ngebesarin kita supaya kita hidup. Tapi berapa banyak anak-anak yang kemudian hidup sama orang tuanya, itu nunggu-nunggu kapan orang tuanya meninggal. Tapi ingat, gak usah didoain meninggal, kita pasti akan berpisah sama orang tua kita. Dan ketika Allah udah tentukan waktu kita berpisah sama orang tua kita, mau ke sekangen apapun, kalau di dunia ini kita kangen orang tua kita masih hidup, kita nggak tinggal bareng, kita masih bisa nelfon, masih bisa video call, masih bisa lihat wajahnya. Tapi kalau mereka udah meninggal, udah aja paling mentok kita datang ke pemakaman, cuma lihat batu nisannya aja gitu. Dan itu saya udah alamin. Kedua orang tua saya sudah dipanggil Allah lebih dulu. Hari ini kalau lihat ada orang tua, ya ada anak-anak yang masih punya orang tua, pasti ini adalah episode yang sebenarnya jangan sampai disia-siakan. Termasuk saat kita hari ini punya anak, ya berbuat baiklah kepada orang tua kita. Karena orang tua kita yang hidup ini, ketika mereka ridho sama kita, bisa jadi itu berdampak juga ke anak-anak kita. Yep. Jadi anak yang baik buat orang tua kita, insya Allah kita jadi orang tua yang baik. Udahlah, diselesain aja. Ya, alhamdulillah masih. Saya nggak nutup ya, antum yang jadi Bang Lubis kan, saya diundang nih. Sudah saya nggak buka. Iya. Planning kita adalah saya yang buka, saya yang nutup. Tapi ya beginilah adanya. Mohon maaf ya sebelumnya. Tapi benar, terima kasih ya Bang sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini buat saya pribadi sangat bermanfaat sekali. Jangan bosan, kita ketemu di lain kesempatan membahas yang lebih seru lagi. Dan mudah-mudahan banyak kemanfaatannya. Dan jangan lupa kita nanti ada tawaran nih dari beberapa teman. Kalau nanti diberi kesempatan oleh Allah ada live bareng lagi seperti ini. Ada teman yang mau diundang untuk para pakar-pakar atau apalah boleh. Ada giveaway-nya Bang. Nah itu nanti. Ya. Nah sekalian saya sebenarnya mudah-mudahan itu. Nih. Apa? Mumpung ingat sebelum kita tutup ya kan, nanti itu kan ada tanggal berapa sih yang Kak Revi sama Bunda Yuki itu? Itu bisa diakses lupa saya tanggal berapa ya itu ya? Tanggal 19 tanggal ya? Berapa? Saya lupa beneran. Nah, nanti coba diposting lagi. Tanggal berapa Mbak Yuki? Hah? Itu apa namanya? Ada BW Lock itu ya? Apa itu singkatan dari apa? Boleh namanya Ring On. Jadi itu Ring On. Oh iya. Ring On. Jadi itu sharing online rencananya. Jadi difasilitasi sebenarnya difasilitasi oleh Partai Gelora. Jadi itu untuk belajar, tapi belajarnya itu di modelnya kayak magang. Jadi magang, bukan kayak di kelas gitu, bukan. Jadi kita magang di sebuah sekolah Islam, kalau nggak salah namanya Sekolah Alam Natur Islam gitu ya, SANI. Jadi kita magang 3 hari. 3 hari di sana, benar-benar di kelasnya, kemudian kita ada sesi juga ngajarin murid-muridnya yang unyu-unyu gitu ya. Kita belajar tentang sebuah formula sekolah yang menyenangkan. Dan itu memang benar-benar menyenangkan gitu. Sampai kita ikut seharian itu nggak kerasa gitu. Ya, mengalir dengan indah dan kemudian nanti di tengah hari kemudian kita masuk kelas gitu. Dan itu yang ingin kita kemas bentuknya adalah juga seperti ini Bang. Jadi semacam sharing karena benar seperti yang Abang bilang tadi. Kalau kita ngikutin aliran parenting tuh banyak banget. Nah, nanti audiensnya itu silahkan menjadikan itu sebagai tambahan
hasanah baru gitu ya dalam proses untuk mendampingin anak-anak. Kalau memang itu bermanfaat, monggo silahkan diambil, bisa tapi kita nggak menutup kemungkinan bahwa justru kita nanti dapat masukan-masukan dari para orang tua atau mungkin praktisi sekolah yang kemudian mau sharing sama kita nanti dengan apa yang kita sampaikan, plus minusnya apa, disampaikan aja di sana. Jadi bahasanya bukan narasumber, Bang, bukan pembicara, bukan. Jadi benar-benar diskusi. Jadi kita memang mengantarkan, kita dapat ini loh. Nah, nanti kira-kira nanti ada yang ngasih feedback apa nih dari adusnya. Oh, saya nggak begini. Kalau di sekolah saya begini. Kalau di rumah saya begini. Itu mungkin banget nanti akan disampaikan di acara Ring On itu tadi. Itu pelatihan yang saya ikutin dengan... Oh, enggak sih, malah di sana peserta kita hari pertama memang ada ibu-ibu, hari kedua. Tapi hari ketiga ini malah hampir sebagian besar bapak-bapak. Jadi itu di sekolah San itu proyek program parenting. Jadi orang tua wali murid itu wajib ikut itu, Bang. Jadi kalau dia nggak bisa di kloter ini, dia harus ikut. Yang untuk Ring On itu, Ring On itu khusus ibu-ibu. Oh, Ring On besok. Oh, enggak, bebas bapak-bapak juga. Memangnya kalau gitu ya? Tentang dunia anak harus jadi urusan ibu-ibu ya? Enggak. Saya mempertegas saja. Saya kan mau jadi peserta. Ya boleh. Ini harus dirubah ini. Soalnya kalau ada undangan parenting, pasti yang dia sodorin sama bapak-bapak, Bu, ikut Bu, gitu loh. Ya. Padahal ini kan punya anak berdua. Pakai Zoom atau Facebook? Mau balance? Kita pakai Zoom, tapi ada juga di live Facebook. Cara daftarnya gimana? Nanti ada ya, kita ada masukin link, terus kemudian semacam link registrasi dulu, terus nanti link Zoom-nya kita bagikan setengah jam sebelum mulai. Gitu. Ya berarti gini aja, ya? Ini mumpung masih. Tapi jangan protes nanti. Ini mumpung ayah bunda juga masih menyimak kebersamaan kita sekarang. Nanti kalau bisa Kak Revi diposting aja tuh lagi, diposting posternya, sama dikasih tahu cara ngikutinnya jadi peserta gimana. Siap. Oke, makasih loh. Ini udah diiklanin di sini. Ini termasuk project prestisius buat saya. Jadi pemanasannya sama suaminya, Ring On-nya nanti sama istrinya. Nah, sekarang sama Bang Lubisnya, di Ring On nanti sama Bunda Yukinya. Mari kita sedot ilmu-ilmunya. Baik deh gitu ya. Terima kasih banyak ya. Kak Revi, ayah bunda saya juga semua makasih ya. Yang nggak bisa disebutin terima kasih untuk semua. Mungkin kita boleh ya. Terima kasih semua untuk yang masih stay tune dari awalnya, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Bang, itu saja ya. Terima kasih. Salam buat keluarga dan sehat selalu, sukses selalu. Oke, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi sahabat sekalian, itu tadi bincang-bincang kita ya sama Kak Revi. Jadi temanya tadi katanya tentang dunia remaja. Tadi kita sudah bincang-bincang, yang diangkat ada 2 kasus yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan 2 kasus tadi itu sebetulnya menjadi pelajaran juga bagi kita ya. Pengingat juga bagi kita, dan tetap optimis dalam pengasuhan sambil terus berdoa kebaikan untuk anak-anak kita. Terutama ibu, doanya paling sakti, doanya paling dahsyat. Mau kayak gimana pun keadaan anak kita, ketika ibu mendoakan gak ada hijab antara ibu dengan Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak soleh dan soleha. Anak-anak kita jadi anak-anak yang senantiasa mendirikan sholat. Anak-anak kita jadi anak-anak yang taat sama Allah dan bermanfaat bagi orang lain insya Allah. Terima kasih Ayah Bunda. Demikian sharing kita di malam hari ini. Ketemu di sharing kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.